Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back aku channel guys. Di video kali ini aku mau unboxing. Enggak guys, aku mau nyobain ini apa sih, arane Markisa ya. Markisa apa Sirka ya guys, aku ora-ura lah. Tapi sing jelas ini aku beli waktu hari Minggu. Hari Minggu itu aku kira bisa langsung dimakan gitu, bisa mateng. Ternyata belum guys, jadi harus diimbu dulu ya. Diimbu itu apa ya, kayak dimatangkan dulu lah ya. Dan tadi pagi aku udah lihat itu, apa, embot-embot ininya. Gini, embot-embot. Itulah guys, bahasa aku nanti campur apa Jawa Be yang ngomongin. Jadi, Jawa Be lah ya. Nah, jadi kita wis mateng, wis embot konku. Terus dianjingna di kulkas, wis adem, arep tak coba rasanya kapriwen lagi ning apa ning Taiwan mah rasanya enak banget guys, sering mangan. Cuma hari ning kene kan jarang jarang mangan buah-buahan, hari orang tuku dewek ya. Mari kita buka, mari kita praktek guys. Kapriwen praktek guys, kan apa ya sing bogole. Bismillah guys. Guys, kok kadang beli guys, cuma serikaya guys, ringan sih. Kayak kenin beneran sih buaya kayak kenin, perasa lagi di Taiwan mau kayak kenin deh, cuma kayak antara sirkaya sirsak. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ih, kok alu manis sih, tapi kok beda ya rasanya, tidak enak guys, tidak seenak kayak di Taiwan. Cuma priwen mangannya coba gak, kulitnya beyek, kulitnya binyek tuh. Ada yang tahu nggak sih ini bener nggak sih kayak apa sirsak? Soalnya ini tuh kayak gini guys, kalau di Taiwan itu nggak kayak gini. Di Taiwan itu jadi kalau udah matang ini bijinya tuh misah. Kayak gini, tapi manis ya. Cuma apa ya, aneh aja gitu. Tidak enak guys, tidak sesuai ekspektasiku. Yang aku pikir nanti makannya tuh dingin terus seger. Terus ininya tuh nggak ngelotok-ngelotok kayak gini. Ini mah ya kok kayak gini. Kayak ini mah harus diiris karo lading. Manis sama manis, cuma apa ya, tidak enak aja makannya gitu, kulitnya hancur duluan. Beda, rasanya manis tapi tidak seperti ekspektasiku guys, karena ini menyatu kayak gini tuh, tidak terpisah-terpisah. Ini mah jadi kayak jatuhnya kayak apa sih, serikaya apa sih yang nangka Belanda itu. Tidak enak guys makannya, udah kayak makan apa. Ini aku pikir tuh ininya bisa di satu-satu gitu. Ini mah kayak ini guys, kayak diperkawinkan gitu guys, kayak perkawinan guys. Ini malah kayak nangka, tidak enak. Dibuang sayang, mahal guys, $35.
udahlah nggak enak makannya, minyak semua. Esa terakhir ingat pernah ketemu ibu itu kapan? Kelas 1 SD. SD. Umur 6 tahun, iya 6 tahun. Sekarang aja udah 16 loh. Masih kebayang, masih keingat, cuman pada ini ya, samar lah mungkin ya. Ya masih keinget sih. Pokoknya saya tuh kalau misalnya ngeliat ibu-ibu yang badannya gendut terus rambutnya pendek itu pasti saya kira itu ibu saya. Pas waktu saya SD belum ngerti gitu. Kadang kayak, ih itu ibu aku gitu loh. Kadang kayak, ih itu bukan. Tapi sekarang udah ngerti. Masih kangen ibu kan? Ngerti. Ya kangen sih, tapi pas tahu omongan dia ke teman-temannya itu loh, dia tuh bilang gini, dia itu ngaku ke teman-temannya kalau dia tuh belum punya anak, belum punya suami, kayak sakit hati kan kok, kayak sakit hati, maksudnya saya beneran anak kandung dia gitu loh. Terus kayak buat apa, kalau misalkan dia juga istilahnya, kalau menurut saya tuh dia tuh mengandung 9 bulan tapi nggak ngakuin saya, terus nggak mau ngurus anak. Kalau menurut saya dia nanti bakal rugi sih. Iya soalnya kan dia kan kalau misalnya bukan ke saya ke siapa lagi. Pernah mendengar isu ini? Ya pernah. Dan soalnya waktu saya kecil itu saya tuh kayak sering VJ kayak sama cowok pakai bahasa bukan bahasa Indonesia. Kadang nggak ngerti sih, tapi saya ngerti kalau dia tuh VJ sama cowok terus nunjukin ke saya. Terakhir kamu komunikasi sama ibu itu kapan? Pas 7. Apa yang pengen Esa sampaikan nih kepada ibu? Mungkin nanti kalau ibu ada nonton video ini ya, insya Allah ya, semoga kita bismillah aja. Di sana sehat selalu sih, jaga diri baik-baik. Terus nggak usah ragu, kalau misalnya mau pulang aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak mau ketemu sama keluarganya sini, sama orang tuanya, sama saya juga nggak apa-apa. Tapi istilahnya jangan ngasih kabar lah, kan soalnya saya juga suatu saat juga bakal butuh ibu. Meskipun saya bisa sendiri, tapi suatu saat juga entah itu ibu, entah itu saya bakal membutuhkan satu sama lain. Aku lihat video itu jadi keinget anak aku yang sekarang masih kecil, masih 8 tahun, dan dia selalu bilang pengen aku ada di rumah, pengen aku pulang gitu guys. Gimana ya rasanya gitu seorang anak yang merindukan ibunya gitu. Anakku aja yang setiap hari aku telepon, bahkan kalau lagi akunya nggak sibuk nih, aku teleponin dia terus, sehari kadang 2-3 kali. Terus malam itu malam juga ya bisa dibilang wajib gitu, sebelum dia tidur itu teleponan sama aku dan nunggu dia tidur dulu baru dimatikan HP-nya. Lah ini dari dia kelas 1 SD umur 6 tahun sampai sekarang udah 16 tahun. Gimana rasa rindunya seorang anak? Pastilah kangen banget itu anaknya. Terus apakah ibunya nggak punya kepikiran pengen telepon anaknya kah atau apa? Oke lah, mungkin dia ada rasa sakit sama pihak yang orang dewasanya gitu, tapi kan dia anaknya, anak kandungnya gitu. Apa dia nggak ingat? Dan lebih sangat menyakitkannya lagi buat si anak, dia tidak mengakui anaknya, sampai anaknya itu denger, entah itu benar apa enggak kan nggak tahu, cuma kan anaknya ngedenger kayak gitu itu sakit pasti ya, pastilah sakit banget itu karena dia tidak diakui, dia secara tidak langsung tidak diakui sama orang tuanya. Aku ya kadang heran sama sama orang-orang gitu, apalagi khususnya buat sama ibu, seorang ibu gitu yang kadang dia itu bisa tahan gitu tanpa komunikasi sama anak, tanpa berkabar sama anak, dia bisa have fun di sininya gitu, dia bisa hidup ya apa sih namanya, bisa makan, bisa apa gitu. Apa dia nggak kepikiran kalau anak aku gimana di rumah, anak aku sakit enggak, gimana kabarnya gitu kan. Apa nggak punya pikiran seperti itu ya? Buat aku pribadi yang nggak bisa seperti itu. Beneran ini aja kalau misalkan aku nelpon anakku itu, kalau nggak diangkat aku berkali-kali sampai diangkat. Kadang-kadang anakku walaupun namanya anak kecil ya, dia lagi sibuk main game atau lihat YouTube gitu di HP-nya. Kadang aku harus ituin dia kayak kata kayak entah itu 2 atau 3 menit gitu kan. Harus aku telepon dia kalau siang. Kalau malam itu kan seperti tadi bisa dibilang wajib karena emang harus sebelum tidur itu harus nemenin dia tidur kayak gitu guys. Ya Allah, gimana rasanya ya, keiris banget kan dengar orang tua sendiri kayak gitu. Apalagi yang sekarang udah nggak ada orang bapaknya udah meninggal. Dia cuma punya ibu. Apa nggak terketuk gitu hatinya. Anaknya dewasa banget loh. Anaknya itu selalu berpikir positif. Dan dia bilang kan di situ kalau emang ibu mau pulang aja gitu. Walaupun dia misalkan nggak suka sama aku, katanya nggak suka sama keluarganya, tapi ibu kalau mau pulang aja. Anaknya masih bisa nerima loh mbak. Ya Allah, apa nggak terketuk gitu hatinya. Kecewa sama pasangan boleh, sama orang yang dewasanya boleh, tapi tidak, anak itu jangan dibawa-bawa gitu loh. Kasihan anaknya.
kayak gitu kan dia, aku nggak tahu harus bagaimana. Ya mudah-mudahan aja ya buat mbaknya, ibunya siapa tadi, Esa ya, bisa terketuk hatinya, bisa menghubungi keluarganya, dan bisa berkumpul lagi sama keluarganya gitu ya, bisa pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan aja ya ada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada buat bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Amin. Baiklah guys, terima kasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, yang belum subscribe, yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.